Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Penundaan pilkada dapat dipastikan tidak akan terjadi meski didesak oleh sejumlah pihak. Hal tersebut karena DPR, pemerintah, dan juga KPU kemarin telah bersepakat pilkada sesuai dengan rencana. Artinya pencoblosan tetap dilakukan di bulan Desember. Komisi 2 meminta KPU merevisi PKPU secara spesifik untuk mengatur larangan kerumunan dan juga penegakan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Mampukah PKPU menjamin, PKPU hasil revisi nanti ini menjamin bahwa pilkada akan tetap aman meski di tengah pandemi COVID-19? Apa yang membuat DPR punya pertimbangan tetap melanjutkan pilkada meskipun ada desakan dari sejumlah kelompok masyarakat dan juga ormas sebetulnya untuk lebih baik menunda pilkada serentak? Kita akan coba diskusikan pada malam hari ini bersama dengan Bang Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI. Selamat malam, Bang Doli. Sehat? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Baik, dan ada Bang Ferry Amsari, Direktur Eksekutif dari Pusako Universitas Andalas. Selamat malam, Bang Ferry. Malam, Mas Rehan. Baik. Mas Bagja. Bang Rahmat Bagja, anggota Bawaslu. Selamat malam, Bang Rahmat Bagja. Malam, Mas Renhat. Baik. Bang Doli, selamat malam, Bang Ferry. Sehat selalu. Ya, kita membahas soal keputusan pemerintah, DPR, juga KPU untuk tetap melanjutkan pilkada serentak. Ini kan kemarin sempat ramai banyak desakan. Saya mungkin ke Bang Doli dulu dari Komisi 2 DPR RI. Ingin tahu ini update terbaru setelah kemarin dengan KPU dan juga pemerintah bersepakat memutuskan pilkada tetap jalan terus. Ada permintaan dari DPR Komisi 2, Bang Doli, untuk KPU merevisi ya PKPU-nya sehingga bisa mengatur secara lebih rigid bagaimana larangan-larangan kerumunan dan lain sebagainya. Ini yang diminta oleh DPR Komisi 2, aturannya seperti apa, Bang Doli? Apakah yang lebih spesifik lagi? Kalau spesifik, apa yang perlu, apa yang tidak, apa yang harus diperbaiki? Jadi kemarin kami rapat kerja itu kan sebenarnya lanjutan rapat kerja pada 7 September yang meminta pada satu kepada pemerintah dan penyelenggara untuk merumuskan aturan yang lebih tegas, yang lebih ketat terhadap penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol COVID-19. Oke. Nah, kemudian kemarin kita sudah panjang rapatnya, kemudian kita sudah memetakan sebetulnya kira-kira tahapan-tahapan mana ke depan yang itu berpotensi untuk terjadinya kerumunan massa, ya, terus kemudian berpotensi terhadap pelanggaran kembali terhadap protokol COVID-19. Oke. Ada 6. Ya. Yang pertama tentu besok, tanggal 23, itu adalah tahapan penetapan pasangan calon. Kemudian yang berikutnya adalah tahapan pemungutan nomor urut. Kemudian yang ketiga adalah tahapan sengketa calon, ya, sengketa penetapan calon maksudnya. Yang berikutnya adalah tahapan masa kampanye. Yang berikutnya adalah tahapan hari pencoblosan dan penghitungan, dan yang terakhir adalah tahapan sengketa hasil. Oke. Nah, dari tahapan-tahapan itu kita meminta sebenarnya bahwa ada 2 opsi kemarin itu, ya. Adanya revisi di PKPU, kemudian juga ada yang mendorong harus diterbitkannya Perpu. Oke. Kenapa yang dipilih revisi PKPU, Bang Doli? Ya, perkembangan ini kan harus kita cermati day to day. Yang paling dekat ini adalah soal tanggal 23, 24 dan masa kampanye. Kami sudah juga memetakan untuk mengantisipasi terutama terjadinya kerumunan massa itu, sejauh ini masih bisa diantisipasi dengan revisi terhadap peraturan KPU. Ya, ada beberapa kerangka yang kemarin kita sampaikan. Yang pertama adalah bahwa PKPU itu harus juga bisa nanti mengatur tentang adanya pelarangan terjadinya perkumpulan atau kerumunan massa, ya, seperti rapat-rapat umum, kemudian yang kemarin diributin soal konser, arak-arakan dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kita mendorong supaya kampanye itu lebih menggunakan media daring. Kemudian yang ketiga adalah kita juga mewajibkan dalam aturan itu nanti supaya media kampanye, alat-alat kampanye yang disampaikan oleh pasangan calon itu berkaitan dengan alat-alat kesehatan. Baik. Ya. Kemudian hand sanitizer, sabun dan. Ya.
Oke. Nah, yang terakhir bukan yang terakhir, ada juga yang berikutnya adalah soal penerapan sanksi. Baik. Jadi kemarin juga kita sudah mengeksplor ya, ada undang-undang di dalam undang-undang nomor tahun 2016 itu juga sudah diatur sebetulnya. Kalau misalnya terkait dengan kampanye itu mengganggu ketertiban dan keamanan umum, itu juga ada sanksinya diatur. Oke. Pasalnya pasal 269. Nah, juga kita harus mengintegrasikan dengan undang-undang yang lain seperti undang-undang wabah penyakit menular, ya, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, kemudian juga undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan, ada juga tentang KUHP, ya, yang mengatur semua tentang pelanggaran ketertiban dan keamanan umum. Nah, jadi kita mengintegrasikan yang nanti semuanya itu bisa muncul ya, ada sanksi-sanksi yang kalau memang itu dilanggar. Oke, baik Bang Doli, maaf saya potong. Jadi apa bedanya dengan PKPU 10 yang hari ini masih ada dengan yang akan direvisi? Bukankah kalau tadi Bang Doli katakan mengatur soal larangan berkerumun, menggunakan hand sanitizer, itu sudah ada di PKPU hari ini, tapi pada pelaksanaannya dilanggar begitu. Ini kan kemudian yang menjadi pembahasan sejak awal dan mengapa tidak mempertimbangkan soal opsi Perpu tadi itu, Bang Doli? Nah, kan kalau beda, kalau yang Perpu kan ada. Jadi Undang-Undang Nomor 10 itu Undang-Undang tentang Pilkada. Nah, kalau di peraturan KPU yang sekarang kan memang agak lebih longgar. Ya. Penerjemahan tentang soal rapat umum, terus kemudian media-media kampanye yang lain itu kan tidak dijelaskan. Dan masih diatur misalnya ada pembatasan 50 orang, ya, dan 40% kapasitas dari ruangan dan segala macam. Nah, tapi nanti yang kita harapkan dalam PKPU ini, nah, pertemuan-pertemuan itu sudah dilarang. Diatur. Jadi dilarang dan diatur lebih rigid lagi ya? Nah, ini juga harus ditegaskan kembali. Nah, apalagi kalau tadi yang saya sebutkan dalam undang-undang yang tadi itu kan sudah mulai ada kelihatan. Nah, itu tinggal dituangkan, ditegaskan lagi di dalam PKPU yang ada. Oke, baik. Saya ke Bang Ferry Amsari sebelum nanti saya akan ke Bang Rahmat Baja. Bang Ferry, sudahkah PKPU hasil revisi ini yang tadi sudah dibocorkan sedikit oleh Bang Doli, gambarannya akan seperti apa, menjawab kegelisahan Anda dan sejumlah orang yang meminta untuk pilkada lebih baik ditunda saja? Terima kasih. Tapi begini ya, apa yang direncanakan oleh tripartit ini, DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu, menurut saya memang lebih ke arah desakan kepentingan partai politik yang sudah berjalan dalam proses penyelenggaraan pilkada. Tidak bicara kepada substansi apakah pilkada ini akan menimbulkan dampak baru bagi kesehatan publik dan nyawa orang. Itu sebabnya pembahasannya di dalam beberapa hal tidak tepat juga. Misalnya tidak ada dibahas kalau memang ini mau berbuat tegas ya secara protokol kesehatan, tidak dibahas. Tanggal 23 besok ketika penetapan calon dan tanggal 24 untuk loading nomor calon itu, tidak ada pelarangan misalnya berkerumunnya masyarakat atau massa pendukung. Padahal itu kan tidak penting juga untuk orang berkerumun. Saya misalnya dan teman-teman mengusulkan kalau memang itu tegas ya ditentukan saja di rapat tripartit kemarin untuk 23, 24 itu dipastikan melalui streaming misalnya. Jadi ada gambaran yang publik bisa merasakan memang ini akan dicegah orang-orang untuk berkumpul dan protokol kesehatan akan dijalankan seketat mungkin. Sejumlah daerah sudah memutuskan Bang Ferry untuk lewat streaming saja untuk penetapan paslon ini. Ya, tapi kan tidak menyeluruh. Kan harusnya kemarin itu dibuat begitu ya. Juga ada begini gambaran kita ya, bahwa ini juga tidak akan berpengaruh luas. Di PKPU 6 dan PKPU 10 tahun 2020 itu, Mas, sebenarnya sudah dilarang masa atau calon kepala daerah hadir di dalam pendaftaran. Cukup ketua dan sekjen saja hadir. Tapi yang tidak pernah ditebak oleh partai politik dan adalah tabiat politik kita yang rame-rame gitu ya. Padahal
rame-rame juga tidak berpengaruh di hari H sebenarnya. Nah, bahkan juga kalau dibaca alasan-alasan pemerintah, DPR dan penyelenggara untuk menyelenggarakan tetap pilkada ini juga ada beberapa hal yang perlu dikomentari ya. Misalnya bahwa ini dalam rangka menjalankan hak konstitusional, hak untuk memilih dan dipilih. Jadi ini kayak DPR dan pemerintah lupa bahwa hak dipilih dan memilih itu hak yang dapat dikesampingkan ya. Sementara hak atas nyawa orang, atas kesehatan orang adalah hal yang tidak dapat dikesampingkan. Oke, Bang Ferry. Dan harus dijalankan. Baik. Nah, ini ada dua pilihan, mana yang paling penting untuk kemudian dipenuhi terlebih dahulu. Baik, Bang Ferry, saya potong, maaf. Tadi Anda mengatakan jadi keputusan kemarin itu hanya untuk kepentingan partai politik saja. Ini maksud Anda apa ini, Bang Ferry? Ya, karena kan ini semua sudah berjalan ya. Konsolidasi teman-teman partai politik kan sudah terjadi. Di titik tertentu kita bisa sangat pahami hal-hal seperti ini. Tapi kan kita juga harus menyadari bahwa sekarang pandemi ini sedang meningkat. Oke. Dan harus ingat, di dalam Perpu sebelumnya juga ditentukan bahwa dalam keadaan tertentu juga dapat ditunda kembali, kan begitu. Nah, artinya ada kesadaran memang ini pandemi bahaya. Tapi yang muncul malah seolah-olah ya misalnya ada negara lain yang tetap melaksanakan di tengah pandemik, yang tidak disampaikan ke publik adalah apa yang dipersiapkan oleh negara-negara lain itu untuk menyelenggarakan pilkada. Baik. Sejauh ini kita tidak melakukan apa-apa yang menurut saya ya itu secara matang telah dipersiapkan oleh negara yang melaksanakan pilkada. Contoh sederhana misalnya harusnya penyelenggara pemilu tidak lagi kemana-mana. Apa yang terjadi saat ini sebaran kepada penyelenggara pemilu menurut saya karena penyelenggara juga tidak mendisiplinkan diri untuk stay at home gitu ya, mengatur segala-galanya dari online. Karena perlu juga mempercayakan banyak hal. Nah, ini saya lihat memang ada ketidaksungguhan di soal teknis dan ada kehendak politik yang memang harus dijalankan. Bang Doli, boleh respon Bang Doli soal kepentingan partai di balik keputusan kemarin ini? Karena ya mau nggak mau ini sudah berjalan, ya sudah partai juga punya kepentingan mungkin di pilkada. Menjawab itu bagaimana Bang Doli? Ya, saya kira nggak sepenuhnya benar juga. Kami kan... Artinya ada benarnya juga? Di DPR itu kan bukan mengatasnamakan parpol saja, tapi kan kami ini kan wakil-wakil rakyat gitu ya. Dan kemudian yang informasi kita dapatkan dari pemerintah yang bukan partai politik. Jadi keputusan-keputusan yang kami ambil itu kan juga berdasarkan informasi dan kemudian analisis perkembangan situasi. Misalnya begini ya, dari dulu memang Ferry dan kawan-kawan ini tidak setuju kan dengan pilkada sekarang. Waktu itu mereka mengkhawatirkan misalnya ada 2 tahapan sebelum ini yang akan diprediksi sebagai klaster baru. Itu bulan Juli, bulan Agustus itu kan ada coklit, kemudian ada verifikasi perseorangan gitu. Dan itu berjalan, tapi alhamdulillah baik tuh. Ada klaster baru gitu ya. Yang kemarin tanggal 4 sampai tanggal 6 ya. Banyak terjadi kerumunan. Nah, biasanya kan kita mengukur itu kalau misalnya terjadi klaster baru itu 14 hari. Kan? Nah, tapi alhamdulillah sampai sejauh ini kemarin kita minta informasi itu bahwa itu juga tidak terjadi. Nah, kemudian informasi yang lain kita kan juga ngecek ya, ke BNPT, kemudian ke Komite COVID-19 dan segala macam itu. Mana daerah-daerah di antara 270 ini yang masuk zona yang katakanlah bisa berpotensi merah dan hitam gitu. Nah, dari sejauh informasi yang kita dapat dari 270 itu masih sebagian besar hijau, antara hijau dan kuning gitu. Jadi saya mau menyampaikan bahwa kami ini sudah mempersiapkannya, bukan tidak kerja begitu ya. Seperti yang tadi disampaikan, tidak ada persiapan, tidak ada antisipasi gitu. Kita sudah mempersiapkan pilkada ini kan sebetulnya sudah hampir setahun lebih ya. Jadi sudah diperhitungkan secara matang. Salah satu penilaian kita kemarin adalah bahwa sejauh ini apa yang sudah direncanakan para pelaksanaan tahapan-tahapan itu
masih bisa berjalan, dan situasinya masih terkendali. Baik. Jadi juga jangan disimpulkan bahwa kami ini tidak memperhitungkan soal keselamatan. Kesehatan gitu. Jadi sekarang ini kan yang mau kita cari adalah titik keseimbangan agenda-agenda politik atau agenda kehidupan apapun ya. Sekarang dalam masa pandemi ini itu bisa berjalan, tapi semuanya dengan selamat dan sehat. Kan ini yang mau kita cari. Ya. Gitu ya. Nah, saya nanti ya tapi kami wajar nerima-nerima saja. Dan itu partai politik punya agenda selama itu resiko kalau kita jadi seorang partai politik. Oke. Jadi begitu ya, Bang Doli. Saya nanti akan ke Bang Rahmat Bagja. Saya persilahkan dulu untuk mencermati tadi diskusinya Bang Rahmat Bagja sebagai Bawaslu ini sebagai wasit ini seperti apa nih menengahi melihat putusan untuk tetap melanjutkan pilkada dengan ada PKPU yang direvisi. Apakah itu nanti bisa mempermudah kerja-kerja Bawaslu untuk melihat potensi pelanggaran atau ini sebetulnya akan sama saja dengan PKPU sebelum yang ada direvisi? Bagaimana Bawaslu melihat ini? Kita akan bahas usai jeda, kami akan segera kembali. Oke, menarik tadi yang sudah kita diskusikan tadi antara Bang Ahmad Doli Kurnia dan juga Bang Ferry Amsari. Saya akan ke Bang Rahmat Bagja, anggota Bawaslu. Bagaimana Bawaslu, Bang Bagja melihat PKPU yang nanti akan direvisi ini, apakah ini nantinya bisa cukup kuat atau cukup sebagai solusi untuk merekomendasikan bentuk-bentuk pelanggaran apa yang bisa terjadi sepanjang pilkada ini, apalagi di tengah pandemi COVID-19, Bang? Terima kasih. Kemarin hasil RDP memilih untuk memperkuat PKPU dalam membuat aturan sanksi terhadap pelanggar protokol COVID-19. Nah, sampai pada saat ini kan tidak jelas sanksi kepada para pelanggar, ya, seperti administrasinya bentuknya apa, sanksinya apakah hanya teguran, dan nanti Bang Ferry pasti bilang ini teguran lagi, kan nggak pas akhirnya kan. Jadi harus ada sanksi yang membuat jerah, misalnya yang bersangkutan dilarang mengikuti tahapan selanjutnya. Nah, itu bisa membuat jerah, pasti berpikir penuh itu untuk itu. Atau diskualifikasi atau misalnya. Di-courting kampanyenya. Jadi kampanyenya hanya 5 hari misalnya, dalam waktu 5 hari potong dari, ya, misalnya dia sudah 20 hari kampanye, tiba-tiba tetap melakukan itu, di-courting hanya 5 hari lagi untuk kampanye. Bisa seperti itu. Kalau bisa seperti itu, maka bentuk sanksinya akan lebih pas, ya, akan lebih membuat jerah para kandidat yang ingin melakukan pelanggaran protokol COVID-19. Karena kalau kita pakai undang-undang pidana, misalnya undang-undang wabah penyakit, pidananya jalan, akan tetapi pencegahannya tidak. Nah, pencegahannya itu agar tidak mengulangkan pidana, kan prosesnya masih panjang tuh. Tapi yang melakukan, yang misalnya pejabat ini atau calon kepala daerah ini tetap melakukannya. Oleh sebab itu harus dibuat sanksi yang kemudian secara administratif bisa membuat jerah yang bersangkutan. Nah, inilah yang kemudian dibahas pada malam ini kalau tidak salah. Malam ini akan dibahas tentang revisi PKPU. Ini sedang berlangsung di jam 8 malam ini. Ya. Nah, kemudian kedua adalah bagaimana tata cara pembubaran. Nah, kemarin polisi kan belum jelas apakah tata cara pembubarannya, seperti apa mekanismenya, sehingga kemudian masih ada yang mengeluarkan STTP misalnya. Mohon maaf, masih melakukan izin keramaian. Nah, izin keramaian kan sudah tidak boleh belikan. Nah, oleh sebab itu, Bawaslu setelah terjadinya itu, kita mengevaluasi setelah ada RDP dengan Komisi 2, melakukan pertemuan dengan kepolisian, kemudian Satgas COVID, kemudian dengan Kemendagri. Nah, ada satu permasalahan misalnya, petahana ini kemungkinan ketua Satgas COVID. Oke. Oleh sebab itu harus ada kemudian mekanisme dari Kemendagri untuk kemudian bagaimana ini. Nah, kan agak aneh kalau ada ketua Satgas COVID kemudian membuat keramaian yang melanggar protokol COVID-19. Nah, ini kan ada beberapa daerah seperti itu. Oleh sebab itu, kemarin kita melakukan RDP dengan Komisi 2, Pak Mendagri akhirnya, ya sesuai dengan rapat kita, siapa yang
kemudian take a lead misalnya. Take a lead untuk pembubaran massa, misalnya kepolisian. Dengan rekomendasi atau tidak rekomendasi Bawaslu, teman-teman kepolisian dapat membubarkan keramaian. Dan keramaian ini tidak boleh tidak dibubarkan pada saat besar. Jadi sebelum besar, titik-titik simpulnya itu bisa dibubarkan. Nah, oleh sebab itu kemarin ya, hasil kemarin itu yang akan ditindaklanjuti dengan PKPU memperjelas alur penegakan hukumnya. Oleh sebab itu nanti misalnya pidananya masuk, akan tetapi jangan sampai juga massa berkumpul misalnya. Kita sebenarnya tidak mengharapkan pidananya. Sudah terlalu sering banyak pidana tapi tidak membuat jera. Bang Ferry masih setuju itu. Oleh sebab itu harus dibuat dengan sanksi administrasi yang membuat jera. Oke. Ya kan dalam pikir-pikir Mas, ya udah tidak boleh buat pertemuan terbatas selama 20 hari ke depan. Bisa saja seperti itu sanksinya. Dan kalau itu dibuat sanksi seperti itu, menurut kami dari Bawaslu akan lebih efektif. Karena itu bisa meredusir pengumpulan massa. Oke, jadi Bawaslu sebetulnya memang mendukung atau mendorong kalau ada sanksi yang tegas sampai kemudian pemotongan tadi itu jatah kampanye atau diskualifikasi paslon misalnya kalau dirasa sudah sangat berat pelanggarannya. Nah, kita ada dua opsi yang kita dorong kemarin. Misalnya Perpu, kalau diskualifikasi kan aturan sudah jelas. Pelanggaran administrasi TSM yang money politik, kemudian penggantian pejabat, kemudian juga mahar politik. Nah, itu bisa kemudian masuk dalam diskualifikasi TSM. Diskualifikasi, pelanggaran sanksinya diskualifikasi. Akan tetapi, sanksi pelanggaran protokol COVID apakah diskualifikasi kan tidak bisa. Undang-undangnya berbeda. Tapi itu pilihannya kalau diskualifikasi adalah Perpu. Nah, akan tetapi kemudian pilihannya kalau revisi ke PKPU harus ada juga yang menyangkut. Jadi kalau revisi PKPU tidak bisa menjangkau diskualifikasi. Nah, untuk mencapai ke arah sana, ya untuk supaya ya, tidak terlalu jauh juga dengan diskualifikasi misalnya, kalau di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu ada kewenangan Bawaslu misalnya merekomendasikan memutuskan bahwa si peserta pemilu itu tidak boleh mengikuti tahapan selanjutnya. Itu bayangkan kalau orang tidak mengikuti tahapan selanjutnya, otomatis itu diskualifikasi. Atau otomatis dia apakah dapat suara atau tidak misalnya. Nah, itu juga jadi bahan untuk pertimbangan. Nah, oleh sebab itu pilihannya misalnya dikurangi masa kampanye, kemudian tidak boleh diadakan pertemuan terbatas untuk pasangan calon ini. Kenapa? Karena dia sudah melanggar protokol COVID-19 berkali-kali. Nah, dan kemudian kedua adalah izin atau STTP atau izin kampanye misalnya menggunakan itu tidak boleh diberikan karena kemarin hasil di poin 1 atau poin 2 kalau tidak salah itu lebih mengutamakan metode daring. Rapat umum, konser itu sudah dilarang. Bang Ahmad Doli pasti bisa mengkonfirmasi ini. Konser dilarang, pertunjukan musik dilarang, kemudian arak-arakan dilarang. Nah, dengan itu seharusnya di PKPU kemudian bisa membuat sanksi yang tegas jika tetap melakukan arak-arakan. Oke, baik. Saya ke Bang Ferry dulu sebelum saya akan ke Bang Doli. Bang Ferry, ini bicara lagi soal kemudian payung hukumnya sebetulnya ya. Ini kan yang juga sering menjadi dilema teman-teman di KPU adalah membuat PKPU kan tentu harus sesuai dengan undang-undang pilkada yang ada saat ini. Nah, undang-undang pilkada seringkali kemudian PKPU-nya kalau kemudian diatur sedemikian rupa untuk bisa memberikan sanksi yang tegas, tidak sama dengan undang-undang pilkadanya sebagai kiblat utama begitu. Bagaimana Anda melihat soal persoalan hukumnya ini sebetulnya Bang Ferry? Sepanjang Mas Reinhardt, sepanjang berdasarkan kewenangan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, KPU berwenang kemudian mengaturnya ya. Nah, cuman problematikanya begini, selalu ada hal-hal yang kosong yang semestinya bisa diisi oleh Perpu. Misalnya kalau kita perhitungkan di hari H itu Mas Reinhardt, waktu coblos itu kan cuma di jam 7 hingga jam 1 ya. Dan kalau memang mau mencoba memberi jarak kepada orang di hari H, kan bisa diperpanjang di jam 7 hingga jam 4. Nah, itu dicontohkan oleh beberapa negara lain. Nah, ini kan harus
ubah ini undang-undangnya, solusinya Perpu. Nah, saya sayang saja kenapa pemerintah tidak mengeluarkan Perpu dan DPR mendorong dan penyelenggara mendorong ke arah itu. Kalau memang ada keseriusan menata serius apa yang kita lewati. Nah, ini sudah negosiasi sih sebenarnya Bang Doli sudah mulai menurun spanningnya dari totali ya menolak karena sudah diputuskan ya pilihannya adalah ayo dibuat Perpu yang betul-betul mampu mencegah orang ini. Tapi saya khawatirnya begini, pemerintah ini ragu juga Mas Bang Doli bahwa ini akan menimbulkan dampak di kemudian hari tersebarnya virus ini yang muncul setelah tahapan terjadi. Jadi baru meledak dia. Kalau dibuat Perpu dan itu menimbulkan banyak korban, yang dipersalahkan nanti kan pemerintah. Lebih baiklah kemudian penyelenggara yang dipersalahkan dengan PKPU-nya gitu ya. Itu dugaan saya karena ada banyak faktor yang kemudian bisa dilakukan di Perpu, tidak di PKPU. Dan harus diingat PKPU ini kan juga melalui proses sebenarnya yang harus dilakukan dari rapat kemarin ya. Dan itu akan dilewati tahapan tertentu, misalnya uji publik, sosialisasi. Tidak ada itu pasti. Karena tanggal 23 besok sudah penetapan calon. Nah, satu-satunya yang menghilangkan proses pembentukan peraturan perundang-undang yang layak itu adalah dengan menyatakan kondisi sekarang memenuhi hal ihwal kegentingan memaksa. Nah, itu yang secara konstitusional yang saya pikir banyak sekali diterabas ya, walaupun kondisinya saya paham, ini kan misalnya kita tadi Bang Doli detail ya, kita memperkirakan Agustus akan ada ledakan karena coklit itu. Karena kita bukan ahli kesehatan ya, karena lebih banyak HTN dan pemilu, ternyata mundur ledakannya itu di bulan September. Teman-teman Mas Bagja itu semua kena dari lokal hingga nasional. Saya tidak habis pikir ya, kalau kemudian peserta kena 37 ya calon, belum lagi para pendukung dan penyelenggara dari daerah hingga pusat. Apalagi yang kemudian menghalangi kita untuk membuat sebuah peraturan yang betul-betul serius. Atau, nah ini pilihan ekstrimnya, tunda saja. Karena toh secara konstitusional melalui Perpu dan undang-undang, penyelenggara pemerintah dan DPR punya ruang untuk menunda ini ke waktu yang kemudian dianggap layak untuk melakukan pilkada. Misalnya ada ungkapan begini dari pemerintah ya, ada 270 kalau ditunda nanti PLT-nya akan terus serentak. Loh, PLT, PJ dan segala macamnya itu konstitusional loh, diatur oleh undang-undang. Berhak. Jadi tidak ada keraguan sebenarnya untuk menunda ini kalau memang itu kondisi yang kita anggap tidak layak lagi. Baik, Bang Ferry, saya berikan kesempatan Bang Doli untuk menanggapi. Bang Doli, seperti apa tanggapan Anda? Termasuk juga tadi dikatakan oleh Bang Bagja bahwa apakah arahnya nanti ini sanksinya begitu benar-benar tegas begitu? Ini kan yang diharapkan sebetulnya dari revisi PKPU nanti. Ya, pertama saya mau memberikan informasi tadi lanjutan dari Saudara Bagja bahwa memang malam hari ini sedang dilakukan review ya terhadap draft yang dibuat oleh KPU, ya, peraturan KPU yang baru yang langsung kemarin dikerjakan setelah satu malaman sampai pagi. Malam ini diundang dan kami kemarin sepakat bahwa sebelum ini nanti diundangkan itu harus ada pembicaraan antar lembaga. Jadi yang melibatkan Komisi 2, kemudian Kementerian Dalam Negeri, termasuk Bawaslu dan DKPP. Jadi ini sedang berlangsung. Jadi tadi gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Saudara Bagja itu saya kira nanti juga akan dibahas pada malam hari ini. Pertama. Nah, yang kedua bahwa ini kan kerjaan kan belum selesai. Rapat kerja bukan rapat kerja yang terakhir kemarin itu. Masih bisa dilaksanakan rapat-rapat kerja berikutnya dan sebetulnya selama ini juga kami baik formal maupun secara informal ini terus berkoordinasi. Ya, jadi misalnya kemarin kenapa kita fokus ke PKPU ya karena memang untuk mengejar besok gitu ya. Jadi yang paling mungkin kita kerjakan kemarin untuk menghadapi besok dan adalah PKPU depan masuk masa kampanye itu
dengan merevisi PKPU. Dan kemarin juga kami memetakan masalah mana yang hanya bisa melalui revisi PKPU, mana yang memang harus perpu. Jadi misalnya kayak tadi ya, dan kami sudah hasil pemetaan itu lebih banyak nanti kita antisipasi untuk tanggal 9 Desember. Misalnya tadi, untuk memperpanjang masa waktu, satu. Yang kedua ada juga ide, ya kan, bahwa nanti pada saat hari pemungutan itu bukan hanya orang diminta datang ke TPS, tetapi juga ada TPS keliling misalnya, ya dengan mekanisme tertentu. Dan itu semua, dan yang ketiga misalnya kita mau menerapkan e-rekapitulasi. Nah itu semua bisa dilakukan kalau memang ada revisi undang-undang yang paling penting dengan perpu. Nah artinya bahwa besok pun kita juga harus terus melakukan kerja-kerja, ya, termasuk membahas itu. Jadi kemarin ada perbincangan juga secara informal, kalau memang kita nanti pada akhirnya sampai kepada keputusan harus melakukan itu, saya kira memang ada pembicaraan-pembicaraan yang berikutnya. Oke, untuk yang pemetaan mana yang perlu perpu itu yang mana dari pemetaan di DPR Komisi 2, Bang Doli? Ya itu tadi, saya bilang, satu, ya, kalau misalnya kita bicara tanggal 9 itu, kan sekarang di undang-undang itu dibatasi dari jam 8 sampai 13. Oke. Ya. Nah kalau kita ingin menghindari kerumunan lah pada saat orang datang ke TPS, kemarin ada dua opsi. Ya. Pertama, memperpanjang waktu. Ya. Kemudian nanti diatur jadwal kedatangannya pakai undangan jam 8 sampai jam 9, RT sekian, RT sekian misalnya. Dan yang kedua tadi, kalau dimungkinkan adanya TPS yang mendatangi rumah atau misalnya pakai sistem pos dan segala macam itu kan banyak nih yang juga menyarankan seperti itu. Nah itu hanya bisa dilakukan kalau kita merevisi undang-undang, tidak cukup dengan merevisi PKPU. PKPU. Nah, oleh karena itu nanti kita akan bisa kemungkinan bicara tentang peluang adanya perpu. Tapi yang mungkin kemarin kita bicarakan adalah saat ini untuk hal yang mendesak untuk besok itu kemarin revisi PKPU. Oke, baik. Nah, untuk besok dulu deh kita bicara. Nanti berikutnya kita akan bahas soal bagaimana penerapan sanksinya. Seberapa jauh, seberapa berani kemudian Bawaslu ini, Bang Bagja, akan memberikan atau merekomendasikan sanksi berdasarkan revisi Undang-Undang PKPU yang baru nanti yang kita masih tunggu hasilnya akan masih dibahas pada malam hari ini. Tapi kita break terlebih dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, kita masuk ke segmen terakhir dialog. Saya langsung ke Bang Rahmat Bagja. Bang Rahmat Bagja, kita masih menanti ya ini bagaimana PKPU yang akan diatur. Kalaupun nanti sudah keluar yang baru dengan aturannya dan juga larangan-larangan yang sudah diatur sedemikian rupa di PKPU revisi nanti ini. Nah, sejauh mana kemudian Bawaslu ini berani mengambil sikap jika ada benar-benar pelanggaran protokol kesehatan, pelanggaran kampanye dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pilkada di tengah pandemi? Kalau ditanya sejauh mana berani, ya kalau sudah diputuskan dimuat dalam undang-undang, dimuat dalam peraturan, maka mau tidak mau harus dilaksanakan oleh Bawaslu. Nanti kan bentuk sanksinya atau jenis sanksi, apakah bisa kemudian oleh Bawaslu ataukah oleh KPU. Yeah. Nah, bagaimana nanti ini yang perlu diatur dalam PKPU sekarang ini, karena yang akan menjatuhkan sanksi itu atau yang membuat SK-nya adalah teman-teman KPU. Karena penyelenggara utama kan teman-teman KPU. Yeah. Kecuali ada putusan di kami kan, karena di saat ini untuk pelanggaran administrasi tidak dalam bentuk putusan, akan tetapi dalam bentuk rekomendasi. Nah, kemudian apakah kemudian kemarin sebenarnya kami sudah berapa kali menganjurkan kepada teman-teman kepolisian untuk membubarkan. Tapi memang pada saat itu kan tidak kalau pelanggaran pidana misalnya, pelanggaran pidana kami teruskan ke kepolisian. Nah, kalau bagaimana kerumunan, kami mengawasi dari dalam dan luar misalnya. Di dalam, di kantor KPU tidak ada masalah tentang protokol COVID. Tapi di luarnya itu ya? Kan ada beberapa teman calon kepala daerah yang sudah tahu positif masih mendaftar. Karena seharusnya sudah diatur sampai KPU, jika kemudian positif COVID-19 maka harus digunakan metode daring untuk memastikan yang bersangkutan ada misalnya atau pasangan calon.
Jadi sudah ada bentuk itu, dan kemudian sudah saatnya sekarang kita tidak main-main lagi. Ini suaranya Pak Ferry Amsari dan teman-teman sangat didengar oleh Komisi 2, sehingga kemudian salah satunya adalah mempertegas bagaimana pembubaran massa, karena yang kita harapkan dibubarkannya itu tidak kemudian pada saat sudah besar, Mas. Tapi pada saat mengumpul, pada saat yang kecil-kecil ini, kalau sudah besar, itu pasti penularan akan sangat banyak terjadi. Nah, kecil-kecil ini kita dibubarkan terlebih dahulu, nah pasti baik dengan rekomendasi Bawaslu atau tidak, teman-teman kepolisian akan melakukan pembubaran. Sesuai dengan hasil rapat kemarin, maka pembubarannya akan menggunakan mekanisme pembubaran unjuk rasa. Jadi bisa dibubarkan, bisa disemprot pakai air, kemudian ini, tapi itu tidak boleh diusahakan tidak sampai dengan masa terkumpul dengan banyak. Titik-titik ini yang titik-titik poin itu yang bisa dipetakan. Oleh sebab itu kami mengajukan juga kepada teman-teman partai politik dan teman-teman pasangan calon agar kemudian mematuhi COVID-19. Kami sudah melakukan surat, padahal sebelum pendaftaran itu kami sudah bertemu dengan parpol, dengan kemudian dengan parpol yang akan mencalonkan sudah melakukan surat, pemberian surat dan pertemuan agar tidak kemudian dilakukan dikerahkan massa untuk pendaftaran calon. Baik, jadi siap untuk memberikan rekomendasi sanksi kalau nanti sudah diatur sedemikian rupa di PKPU yang direvisi baru nanti ini. Saya ke Bang Ferry Amsari. Bang Ferry, PKPU-nya sedang disusun malam hari ini sambil kita menunggu. Jadi dari Anda kesimpulan seperti apa kemudian nanti ini melihat PKPU yang baru ini dan upaya untuk bisa tetap jalan pilkada tapi tetap bisa sehat dan juga aman begitu. Singkat, Bang Ferry. Ya, orang Indonesia aja kan bisa membangun gunung dalam satu hari ya, di Bandung apalagi ya. Apalagi PKPU kan begitu. Saya akhirnya sederhananya begini. Jangan sampai kita mempertaruhkan nyawa dan memperkirakan bisa melakukan hal-hal yang ekstrim ya. Misalnya pidana dan diskualifikasi dan mengubah suasana politik. Mungkin Bang Doli dan Mas Bagja paham betul, kadangkala pidana dan diskualifikasi itu lebih ke arah politis juga untuk menggugurkan lawan-lawan tertentu. Nah, banyak hal kemudian jenis sanksi yang perlu dipertimbangkan. Tadi Mas Bagja sudah contohkan banyak hal yang baik ya. Misalnya tidak memperkenankan untuk ikut tahapan berikutnya, membatasi waktu kampanye kalau kemudian melanggar. Atau memaksa mereka hanya boleh daring, itu akan jauh-jauh lebih efektif dan efisien. Di Undang-Undang Pemilu kita itu, Mas Reinhardt, Undang-Undang Pemilu dan Pilkada ratusan pasal-pasal pidana ya, tapi jarang sekali juga dipergunakan, itu kan pasal gaya-gayaan aja. Lebih banyak sanksi administratif yang produktif, yang membangun demokratis, itu jauh lebih penting. Dan saya pikir dengan pengalaman Bang Doli ya, beliau juga paham lah bahwa lebih banyak sanksi administratif yang betul-betul lebih layak, terutama untuk dipergunakan di masa pandemi ini. Dan saya yakin ini Bang Doli dan Mas Bagja ini adalah dua orang baik yang berada di dua lingkaran inti berbeda. Hemat saya jangan sampai kita mengorbankan banyak orang karena tidak matangnya persiapan kita. Ini bukan soal anak dan menantu saya ya. Ini soal nyawa dan banyak manusia yang tentu jauh-jauh lebih penting daripada itu. Bang Doli silakan tanggapi dari Anda, singkat Bang Doli seperti apa? Iya, saya kira tentu kita semua berterima kasih ya pada kawan-kawan ya Ferry dan kemudian kelompok masyarakat sipil yang sejak awal ini concern betul gitu ya. Kemudian kemarin ada ormas-ormas besar, ormas Islam. Ini tentu memberikan warning kepada kita semua supaya kita memang membuat aturan-aturan dan kemudian langkah-langkah yang betul prudent ya terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 ini. Nah, jadi keputusan sudah kita ambil. Nah, tentu kita harus mempersiapkannya secara baik, masuk mudah-mudahan malam ini. Nah, soal sanksi tadi, saya kira juga saya setuju. Kita memang harus hati-hati ya, memberikan sanksi, apalagi misalnya sampai diskualifikasi ini, karena ini
ini masuk milunya milu politik ya. Bisa saja itu secara subjektif dipergunakan. Dan kalau kita, atau saya baca ya draft yang sudah dibuat oleh KPU itu kira-kira memang nanti sanksinya seperti itu. Jadi ada, kalau misalnya setelah teguran 2 kali kalau tidak salah, kalau tidak lega diindahkan, maka jatah kampanyenya akan dihentikan. Oke, ya. Nah, yang itulah. Oke. Jadi tegas, tapi tapi memang kita berharap ada efek jerah. Oleh karena itu tentu kita selalu berharap ada suara-suara atau suara kritis, kemudian saran-saran yang bagus untuk bisa menyelenggarakan pilkada ini secara baik. Kita mengatakan ada 3 ukuran sukses dalam pilkada sekarang ini. Yang pertama itu adalah kalau seluruh tahapan yang sudah direncanakan ini itu dapat berjalan dengan baik sampai akhir. Kemudian yang kedua, tingkat partisipasi pemilihnya itu juga ya tinggi atau baiklah kalau kita bisa disebut tinggi gitu ya. Karena KPU sudah menetapkan targetnya 75%. Oke. Baik. Sayangnya kami mendapatkan kendala komunikasi ini dengan Bang Doli secara audio. Apakah kita masih bisa? Bang Doli, halo. Oke, tampaknya sudah terputus, tapi kita bisa tangkap apa yang tadi disampaikan oleh Bang Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI, dan juga apa yang tadi disampaikan juga oleh Bang Ferry Amsari dan juga Mas Rahmat Bagja. Kita akan tunggu sama-sama bagaimana kemudian PKPU yang kabar malam ini tengah disusun sedemikian rupa. Semoga apa yang kemudian diharapkan, sanksi yang tegas itu bisa diatur dalam PKPU yang baru, dan kita akan evaluasi bersama-sama. Terima kasih banyak Bang Doli, terima kasih banyak Bang Ferry, terima kasih banyak Bang Rahmat Bagja.